Halo semuanya, setiap kota kan pasti punya alun-alun ya. Tapi jarang banget ada yang ceritanya kayak gini. Hari ini kita bakal bongkar kisah tersembunyi di balik alun-alun sebuah kota yang ternyata dibangun persis di atas sumber air raksasa yang dulunya, wah, nggak bisa dikendalikan. Coba deh bayangin sejenak. Gimana rasanya kalau jantung kota kalian, tempat kalian biasa kumpul, ternyata berdiri di atas kekuatan alam yang luar biasa dahsyat. Nah, inilah titik awal dari kisah lahirnya Tulung Agung, yang benar-benar di luar nalar. Oke, kita mundur jauh ke masa lalu. Sebelum dikenal sebagai Tulung Agung, wilayah ini tuh hamparan alam yang didominasi air, sebuah negeri rawa-rawa yang dikenal dengan nama Ngrowo. Betul, Ngrowo. Dengar namanya aja udah kebayang ya. Ini bukan sekedar nama, tapi ini tuh identitas. Menurut Baba Tulung Agung, seluruh lanskap daerah ini emang isinya rawa. Bahkan transportasi utamanya itu lewat sungai. Jadi kehidupan di sini tuh sepenuhnya dibentuk oleh air. Dan dari kondisi alam inilah kita dapat makna pertama dari nama Tulung Agung. Secara harfiah, tulung dalam bahasa Sanskerta itu artinya sumber air. Dan agung ya artinya besar. Jadi Tulung Agung itu artinya sumber air yang besar. Unik ya, nama kota yang justru menggambarkan masalah terbesarnya. Nah, seiring berjalannya waktu, wilayah-wilayah di Ngrowo ini kan mulai bersatu. Tentu aja, mereka butuh pusat pemerintahan, sebuah ibu kota. Tapi pertanyaannya, gimana caranya bangun pusat kota di atas tanah yang isinya rawa semua? Dan ternyata prosesnya itu susah banget loh. Para pemimpin lokal waktu itu coba bangun pusat pemerintahan di Kalangbret. Gagal. Mereka pindah ke Ringin Pitu, gagal lagi. Kegagalan ini seolah jadi pertanda kalau solusi biasa-biasa aja tuh nggak akan berhasil. Mereka butuh petunjuk yang lebih dari itu. Karena udah mentok, para pemimpin Ngrowo akhirnya lapor ke Kesultanan Mataram, minta petunjuk. Jawaban yang mereka dapat, wah ini di luar dugaan. Bukan jawaban biasa, tapi sebuah ilham yang menunjuk ke lokasi yang sangat spesifik dan kedengarannya mustahil banget. Nah, ini dia titik baliknya. Petunjuk dari Mataram justru menunjuk ke sumber masalahnya. Si sumber air raksasa itu sebagai lokasi solusinya. Gila kan? Bukannya dihindari, malah disuruh dihadapi langsung. Ide yang nekat banget sih. Jadi, kebayang ya tantangannya? Ini bukan cuma beberapa sumber air kecil, tapi satu sumber air raksasa yang kuat banget, tepat di jantung lokasi yang seharusnya jadi alun-alun. Nyumbat kekuatan alam segede ini, rasanya kayak kerjaan yang nggak mungkin kan? Tugas mustahil kayak gini tentu butuh orang yang gak biasa juga. Dan disinilah seorang tokoh bijaksana nan sakti muncul dalam cerita. Seseorang yang ditakdirkan untuk melakukan hal yang tak terpikirkan. Nama beliau adalah Kiai Abu Mansur dari Tawangsari. Beliaulah yang menyanggupi tugas super berat ini. Kiai Abu Mansur ini nggak cuma punya ilmu, tapi juga pemahaman yang dalam banget soal kekuatan alam dan hal-hal spiritual. Dan ini rencananya benar-benar jenius. Ini bukan cuma proyek pembangunan biasa. Kiai Abu Mansur itu menggabungkan teknik sipil sama ritual mistis. Ijuk dalam jumlah yang banyak banget dikumpulin buat nyumbat mata airnya. Terus, seekor kerbau bule yang sakral ditugaskan buat nginjek-nginjek ijuk itu sampai padat. Sambil itu semua dikerjain, saluran-saluran air juga dibangun buat ngalihin sisa airnya ke sungai. Dan sebagai puncaknya, pohon beringin dari Mataram ditanam sebagai segel dan penanda pusat yang baru. Keren banget. Dan berhasil. Rencana itu benar-benar berhasil. Sumber air raksasa itu akhirnya takluk. Pelan-pelan tanah rawa di sekitarnya mulai mengering dan jadi subur. Di atas sumber air yang tadinya jadi momok, sekarang berdiri megah sebuah alun-alun, jantung kota yang baru lahir. Nah, ini dia poin kuncinya. Nama Tulung Agung sekarang jadi punya makna ganda yang dalam banget. Ia bukan cuma berarti sumber air yang besar yang merupakan masalah awalnya, tapi juga berarti pertolongan yang besar. Pertolongan dari Mataram, dari Kiai Abu Mansur, dan dari Yang Maha Kuasa yang mengubah bencana jadi berkah. Yuk, kita lihat lagi transformasinya. Dari Ngrowo, si negeri rawa, menjadi sebuah kota yang terpusat dan subur. Momen penaklukan sumber air itu benar-benar jadi titik penciptaan yang mengubah lanskap fisik dan takdir seluruh wilayah ini selamanya. Jadi, inilah yang perlu kita ingat. Setiap kali nama Tulung Agung disebut, sebenarnya kita itu lagi menceritakan kembali kisah legendaris tentang perjuangan dan kemenangan melawan alam. Sejarah kota ini terukir abadi di dalam namanya sendiri.
Ini jadi bikin kita mikir ya nggak sih? Mungkin aja di bawah alun-alun, pasar, atau jalanan yang kita lewati tiap hari di kota kita, ada kisah-kisah luar biasa yang nunggu buat ditemukan. Kira-kira kisah apa ya yang membentuk tempat yang kalian sebut rumah?